Nabi SAW pernah ingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, wa farraqa 'alaihi syamlah, wa lam yu'tihi minad dunya illa ma qudira lahu." Orang yang dunia menjadi obsesi terbesarnya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kefakirannya itu persis di depan matanya, sehingga dia merasa selalu butuh dan merasa ketakutan dengan masa depannya. Meskipun bisa jadi dia sudah punya banyak harta, sudah punya banyak tabungan, tapi dia selalu merasa butuh, merasa kurang dan seterusnya. Kalau misalnya pas lagi musim PHK, ketar-ketir nanti masa depan saya gimana, anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, dan seterusnya. Dia menganggap ketika dia sudah keluar dari pekerjaannya, seolah-olah masa depannya menjadi suram. Padahal tidak jaminan. Yang ngasih rezeki kita kan bukan perusahaan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'tihi minad dunya illa ma qudiralah, dan dia tidak diberi dunia kecuali yang telah ditetapkan untuknya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammahu," siapa yang akhirat menjadi obsesi terbesarnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah jadikan kekayaannya ada dalam hatinya, sehingga dia tidak butuh apapun yang tidak dia miliki. Dia tidak berharap, tidak berobsesi untuk memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa yang itu masih bisa bertahan, yang saya harus kembali ke tanah air, belum puas untuk menikmati tinggal di Qatar misalnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'alahu syamlah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Allah Subhanahu wa taala membalik antara obsesi dengan hasil akhir. Karena itulah hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika kita bersikap dalam hidup ini, Allah memberikan balasan yang sebaliknya. Makanya satu hal yang perlu kita waspadai ketika kita berinteraksi dengan dunia, namun ternyata dunia itu menjadi obsesi terbesar kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala malah membalik kondisi dunia kita.